Salam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan jemaat boleh mengambil bagian dalam ibadah di rumah pada hari ini. Dan itu semua karena kasih Tuhan bagi kita dalam kesempatan yang Tuhan berikan, dan kita boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bulan ini tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei 2021, dan itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Secara sinodal Bapak Ibu, Sinode GPSK secara sinodal pada bulan ini adalah bulan misi atau bulan Mei, yang juga kita sebut bulan misi bagi GPSK. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita tentang tema yang akan kita ambil pada bulan Mei ini adalah menggenapi misi Allah. Sebelum kita lanjut dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih dalam pertolongan Tuhan, di mana kami boleh memasuki bulan Mei, minggu pertama pada bulan ini. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami, supaya kami semakin diteguhkan dalam iman pengharapan kepada-Mu Yesus Kristus, dan tetap berpegang kepada kehendak dan rencana Allah, di mana kehidupan kami ada dalam rencana-rencana Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, berkati firman Tuhan yang akan kami renungkan, dan biarlah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut kepada firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah menciptakan dunia ini, bahkan segala isinya. Allah mempunyai maksud, Allah mempunyai tujuan, Allah mempunyai rencana supaya namanya ditinggikan, supaya namanya dimuliakan. Tetapi dalam penciptaan dunia dan isinya, Bapak Ibu, kita boleh melihat bahwa manusia diciptakan Allah berbeda dengan ciptaan yang lain. Alkitab mencatat bahwa keistimewaan manusia dalam penciptaan adalah, yang pertama kita boleh melihat bahwa Allah langsung turun tangan untuk membentuk manusia dan menghembuskan nafas roh kehidupan, diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Inilah keistimewaan manusia daripada ciptaan lain. Yang kedua, keistimewaan manusia adalah, yang membedakannya dari ciptaan yang lain adalah manusia menjadi wakil Allah. Artinya manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan Allah di dunia. Allah menciptakan
dunia ini dan semua isinya. Dan Allah memberikan tugas kepada manusia untuk melanjutkan, mengelola, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bulan ini kita berbicara tentang misi Allah. Karena memang Sinode GPSK pada bulan ini adalah bulan misi. Dan dengan ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita melihat misi Allah baik kepada keluarga, baik kepada orang-orang percaya, baik kepada gerejanya. Nah, hari ini kita boleh berbicara tentang misi Allah bagi keluarga. Apa yang menjadi misi Allah bagi keluarga? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa tujuan Allah di dalam menciptakan bumi dan segala isinya adalah Allah punya rencana, Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Nah, mari kita melihat apa yang menjadi tujuan Allah bagi keluarga. Sehingga setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh melakukan dan menggenapi apa yang menjadi visi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat bahwa di sini Allah memiliki inisiatif untuk membentuk keluarga, dan inisiatif itu berasal dari Allah itu sendiri. Keluarga adalah lembaga yang diciptakan Tuhan. Nah, sehingga keluarga ada dalam rancangan-rancangan Tuhan. Keluarga adalah alat Tuhan untuk menggenapi misi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki setiap keluarga mempunyai dampak yang baik terhadap lingkungannya, terhadap orang lain, dan terhadap dunia ini. Mari kita melihat sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, apa yang menjadi misi Allah bagi setiap keluarga orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, misi Allah bagi setiap keluarga. Kita boleh melihat di dalam pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang pertama, misi Allah bagi keluarga adalah suami istri memiliki kedudukan atau setara, namun berbeda. Artinya Bapak Ibu, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka setara, manusia setara sebagai ciptaan, namun berbeda dalam keberadaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia laki-laki dan perempuan memiliki atau setara martabatnya di hadapan Allah, baik sebelum manusia itu jatuh dalam dosa maupun setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Artinya bahwa tidak ada hierarki yang membedakan tinggi rendahnya laki-laki perempuan, atau yang membedakan suami istri. Sama juga ketika manusia itu menerima mandat, keduanya diberikan tugas yang sama, yaitu menerima mandat beranak cucu dan mengelola dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memposisikan setiap keluarga kita, hubungan suami istri yang setara, sepadan kata firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 18, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya bahwa kedudukan suami istri dalam rumah tangga, dalam keluarga sama, sepadan, setara, namun berbeda. Berbeda dalam jenis kelamin, berbeda dalam tugas. Firman Tuhan lebih menekankan di sini bahwa wanita atau perempuan diberikan tugas untuk menolong pasangannya. Menolong di sini dalam arti bukan menjadi pembantu, bukan menjadi budak, tetapi memperlengkapi pasangannya atau suaminya untuk sempurna, meskipun kesempurnaan itu tidak bisa dimiliki oleh manusia. Tetapi tugas perempuan itu sendiri adalah melengkapi daripada apa yang menjadi kelemahan dari suami. Inilah yang menjadi misi Allah bagi keluarga, yaitu memiliki kedudukan yang sama, setara, namun berbeda. Artinya, ketika kita memiliki hubungan yang baik, setara, sepadan suami istri, maka misi Allah bisa kita genapi. Misi Allah untuk nama Tuhan dimuliakan bisa kita laksanakan. Tetapi ketika suami istri hidup di dalam kepentingan pribadi, hidup di dalam mementingkan apa yang menjadi urusan pribadi, merendahkan pasangannya, maka misi Allah bagi keluarga itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, misi Allah bagi keluarga. Yang kedua, misi Allah bagi setiap keluarga orang percaya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas atau misi Allah bagi keluarga adalah membangun generasi. Membangun generasi. Allah berfirman, beranak cuculah. Bapak Ibu, ini berbicara tentang generasi. Yang pasti generasi ini adalah generasi yang akan meneruskan daripada pekerjaan Allah di dalam menggenapi misinya. Generasi yang dimaksud adalah generasi yang berkualitas, generasi yang takut dan taat kepada Allah. Terbukti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah berfirman kepada bangsa Israel di dalam dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9, firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah sangat serius untuk kita membangun generasi yang takut akan Tuhan. Setiap rumah tangga bertanggung jawab untuk membangun generasi yang takut Tuhan, generasi yang menghargai Tuhan, generasi yang berjalan dalam tujuan Tuhan, sehingga generasi-generasi yang kita hasilkan bukan generasi-generasi perusak,
bukan generasi-generasi yang mengecewakan, tetapi generasi-generasi yang memuliakan Allah. Bapak Ibu, kita tidak hanya melahirkan supaya kita memiliki anak, tetapi bagaimana kita mendidik anak-anak itu sesuai dengan firman Allah. Seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa di dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, kita boleh membicarakan kepada anak cucu kita, generasi kita, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, dan untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa Timotius adalah hasil dari iman, kehidupan neneknya dan orang tuanya. Artinya bahwa Timotius tidak lahir begitu saja menjadi generasi yang takut Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan, tetapi karena dari orang tuanya, dari neneknya sudah memulai bagaimana mereka taat dan hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi tugas kita. Inilah menjadi tanggung jawab kita. Ini yang menjadi misi Allah bagi setiap keluarga. Membangun generasi yang berkualitas di hadapan Allah. Generasi yang memuliakan Tuhan. Generasi yang hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, kita boleh melihat apa yang menjadi misi Allah bagi setiap keluarga. Di dalam ayat 28, bukan hanya beranak cucu, tetapi firman Tuhan katakan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, misi Allah bagi keluarga adalah mengelola ciptaan Allah dengan baik. Allah memberikan tugas, Allah memberikan wewenang untuk mengelola setiap ciptaan Allah yang lain. Di awal saya sudah katakan bahwa manusia itu adalah wakil daripada Allah. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola, untuk memperbaiki, untuk menghasilkan sesuatu daripada ciptaan itu. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang membedakan adalah Allah yang menciptakan. Manusia diberikan kuasa untuk mengelola. Maka firman Tuhan katakan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Kenapa? Karena manusia yang meneruskan tugas itu. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Adam atau manusia pertama melaksanakan tugas itu, yaitu mengelola, memberikan nama kepada setiap binatang dan segala ternak, burung, dan termasuk kepada pepohonan. Diberikan wewenang kepada manusia untuk mengelola. Allah terlebih dahulu memberkati manusia itu. Allah terlebih dahulu memberikan hikmat. Allah telah memberikan kepintaran. Allah telah memberikan hati yang bijaksana untuk mengelola setiap apa yang sudah Tuhan ciptakan. Tugas kita adalah menaklukkannya, menundukkannya, supaya
apa yang menjadi ciptaan Allah ini boleh kita nikmati, boleh kita manfaatkan. Bukan untuk kita rusak, bukan untuk kita hancurkan, bukan hanya mengisi keegoisan. Bapak Ibu, dunia ini kita bisa melihat hancur karena manusia bukan menggenapi misi Allah, tetapi karena manusia itu hidup dalam keserakahan. Mereka merusak hutan, merusak sungai, dan merusak segala sesuatunya hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk membangun kemewahan pribadi, hanya untuk membangun kekayaan pribadi, tanpa takut Tuhan, tanpa melihat bahwa Allah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita nikmati, bukan untuk kita rusak. Seharusnya manusia itu adalah mengatur ekosistem tentang kehidupan makhluk hidup. Merawat. Itulah tugas kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini, yaitu bagaimana misi Allah terhadap keluarga. Yang pertama, Allah menghendaki di dalam sebuah hubungan rumah tangga, keluarga adalah setara, sepadan dengan melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, Allah menghendaki supaya kita membangun generasi yang berkualitas. Generasi yang takut Tuhan, generasi yang memuliakan Allah. Dan yang ketiga adalah Allah memiliki misi bagi setiap keluarga untuk menikmati apa yang menjadi ciptaan Allah. Bukan untuk kita merusak, tetapi biarlah setiap keluarga itu menikmati setiap berkat yang sudah Allah siapkan bagi kita. Yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa kita diberi anugerah untuk menjadi ciptaan yang mulia, menjadi ciptaan yang tertinggi di antara ciptaannya yang lain. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur atas keluarga atau pasangan hidup yang Tuhan beri, dan hidup dalam posisi dan derajat yang sama untuk bisa bekerja sama dan menikmati berkat Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita diberikan anugerah untuk beranak cucu, memperbanyak keturunan, membangun generasi yang takut akan Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab dalam hal ini, mengarahkan anak-anak kita atau generasi-generasi yang meneruskan kehidupan. Biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberikan anugerah untuk kita bisa menikmati ciptaan Allah, baik yang ada di darat ini, di udara, dan juga di dalam laut. Mari kita menikmati semua itu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita menikmati apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita pada hari ini dengan mengucap syukur dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, yang mengingatkan kita kembali supaya kita kembali kepada tujuan Allah di dalam membangun setiap rumah tangga atau keluarga.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Allah mempunyai rencana, tujuan bagi setiap rumah tangga yang sudah Tuhan izinkan untuk dipanggil menjadi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, dan setiap orang yang mendengarkannya Tuhan yang berkati, supaya setiap keluarga boleh hidup dalam takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan biarlah setiap keluarga menggenapi apa yang menjadi misi Allah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu pada hari ini, kalau kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Allah. Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat yang ada di Immanuel Nanga Marakain Tuhan. Kiranya Tuhan yang melihara, memberkati dan menolong, berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah Tuhan yang melindungi, menyertai di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya kami senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kewaspadaan, dan terus percaya kepada Allah bahwa Allah sanggup menolong kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan yang nyata daripadamu Tuhan. Lindungi jemaatmu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan yang memegang tangan mereka supaya terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa, akan berdoa untuk saat ini, meskipun kami tidak bisa beribadah bersama di gereja, tapi kami hanya bisa beribadah di rumah. Tapi biarlah ibadah ini Tuhan terus kami boleh lakukan, karena kami tahu bahwa ini juga menjadi ujian bagi kami. Apakah kami adalah jemaat yang setia kepada Tuhan? Dan biarlah Tuhan yang berkati umat Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menyaksikan bersama dan memberkati keluarga baru di dalam mereka berumah tangga. Kami berdoa untuk saudara Salmon dan saudara Cici yang hari ini membentuk rumah tangga baru, dan kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang menggenapi misi Allah, sehingga mereka menjadi keluarga yang saling menghargai dan menghormati, saling mendukung satu sama lain, membangun generasi dan mengelola berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Allah terjadi bagi negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang akan memelihara, memulihkan dari segala keterpurukan yang sedang terjadi Tuhan. Pulihkan negara kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Pandemi COVID-19 yang melanda negara kami, bahkan dunia saat ini Tuhan. Bapa, hanya Engkau sendiri Tuhan yang sanggup mengangkat wabah penyakit ini Tuhan dari bumi ini dan melenyapkannya. Dan hanya Engkau sendiri Tuhan yang sanggup memelihara setiap orang-orang yang sudah mengalami positif dari penyakit COVID ini Tuhan. Hanya Engkau sendiri Tuhan yang mampu menyembuhkan. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh tenaga medis, para perawat, dokter yang melakukan pekerjaan ekstra untuk bertugas menangani COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Dan kami berdoa setiap keluarga yang berduka oleh karena keluarga mereka Tuhan izinkan dan Tuhan panggil dalam pandemi Tuhan. Tuhan juga yang memberikan penghiburan bagi setiap keluarga. Dan kami berdoa untuk pemulihan ekonomi negara kami Indonesia ini Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, sehingga negara kami dijauhkan dari keterpurukan ekonomi. Tapi biarlah Tuhan memberikan jalan keluar, supaya negara kami ini ekonominya dibangun kembali. Kami berdoa juga Tuhan untuk keamanan di negara kami Indonesia ini Tuhan. Begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh
negara ini Tuhan, yang memecah belah kesatuan NKRI. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berkati para pemerintah secara khusus keamanan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Nasional Tuhan. Berkati mereka dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Dari niat-niat jahat yang ingin memecah belah negara ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati negara ini Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur atas keberadaan dan keragaman bangsa ini Tuhan, karena kami tahu disinilah kami boleh melihat, menyaksikan persatuan dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri dan pemerintahan, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah sekalipun, Tuhan memberkati. Kami berdoa hari ini Tuhan secara khusus untuk Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang, berkati dalam nama Yesus Kristus. Kami boleh melihat Tuhan, Kabupaten Sintang saat ini masuk dalam kategori zona merah Tuhan. Tapi kami percaya pemulihan daripada Allah boleh terjadi. Tuhan memberkati sehingga Kabupaten Sintang kembali normal dalam zona hijau Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah pemeliharaan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk Sinode GPSK, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pemimpin pusat kami, berkati para pengurus daerah, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan dimanapun mereka berada dalam pelayanan Tuhan. Kiranya melalui Sinode GPSK ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang melihat bagaimana kebaikan Allah, pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Immanuel dengan mereka Tuhan, memberkati mereka dalam pekerjaan, usaha, dan dalam iman, dan dalam ketekunan mereka di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan biarlah senantiasa Tuhan yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, seluruh jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam.